Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhana Fariza Imtinan dengan NPM 22201909101. Untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Hayat SAPMSI, saya akan melakukan review buku yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas, dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital, dengan penulis yakni dari Bapak Dr. Hayat SAPMSI serta penerbit dari Kencana oleh Divisi Prenade Media Group yang diterbitkan cetakan pertama di bulan Januari tahun 2025. Hasil review ini telah tertuang pada paper sebelah kiri saya. Untuk buku ini terdiri dari 12 bab utama yang membahas pelayanan publik secara komprehensif mulai dari teori dasar hingga inovasi dan kepuasan masyarakat di era digital. Untuk bab pembahasannya, ya ini mulai dari ruang lingkup manajemen pelayanan publik, membahas mulai dari definisi, bagaimana memahami pelayanan publik, kemudian ada ruang lingkupnya. Di bab selanjutnya, yakni tentang dasar hukum dan regulasi pelayanan publik. Isi dari bab ini yaitu mulai dari hukum pelayanan publik di Indonesia, bagaimana dasar hukum pelayanan publik, kemudian regulasi apa saja pada pelayanan publik, kemudian selanjutnya bab 4, yakni mengenai prinsip-prinsip pelayanan publik. Di dalam bab ini menjelaskan yang pertama, yakni mengenai prinsip, kemudian kritik terhadap NPM atau New Public Management, kemudian membahas tentang New Public Service atau NPS, dan yang terakhir tentang tantangan NPS. Di bab 5 membahas tentang kualitas pelayanan publik. Nah, di dalam bab ini menjelaskan mulai dari pengertian, kemudian dimensi apa saja pada kualitas pelayanan publik, kemudian unsur-unsur pada kualitas pelayanan publik, dan yang terakhir, faktor kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, di bab pelayanan prima. Dalam bab ini menjelaskan yang pastinya yang pertama yakni mengenai pelayanan prima, kemudian definisinya, dilanjut dengan tujuan dan manfaat, kemudian konsep dasar dari pelayanan prima itu sendiri, dan pentingnya pelayanan prima dalam pelayanan publik. Lanjut di bab 7, yakni mengenai permasalahan manajemen pelayanan publik. Di dalam bab ini menjelaskan mulai dari yang pastinya permasalahan pelayanan, kemudian pandangan ideal tentang pelayanan publik, dilanjut dengan reformasi birokrasi, dilanjut dengan good and clean governance, dan yang terakhir mengenai prinsip-prinsip good governance, prinsip-prinsip good and clean governance. Lanjut di bab 8 membahas tentang standar pelayanan minimal atau bisa disingkat sebagai SPM. Nah, di dalam bab ini menjelaskan yang pertama pastinya mengenai pengertian, kemudian dilanjut dengan komponen standar dari SPM, kemudian tujuan dan manfaat dari SPM itu sendiri. Lanjut di bab 9, yaitu membahas tentang kinerja dan profesionalitas pelayanan publik. Nah, di dalam bab ini membahas, ini sedikit berbeda dengan bab sebelumnya. Di pembahasan pertama dalam bab ini itu dimulai dengan pengantar, kemudian dilanjut dengan kinerja sektor publik, dan sumber daya manusia yang profesional, yang terakhir mengenai kinerja dan kepuasan publik. Lanjut di bab 10 mengenai budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik. Nah, dalam bab ini menjelaskan mengenai budaya etika dan kode etik dan peran etika dalam mewujudkan good governance. Di bab 11 mulai lebih kompleks lagi, yakni mengenai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi publik, dan integrasi pelayanan publik. Di dalam bab ini ada sekitar 6 pembahasan. Yang pertama yang pasti adalah akuntabilitas publik, kemudian tentang jenis dan elemen akuntabilitas, yang ketiga mengenai transparansi, yang keempat mengenai partisipasi publik, yang kelima tentang integrasi pelayanan publik, dan yang terakhir mengenai pelayanan publik yang terintegrasi dan berintegritas. Kemudian di bab terakhir yakni mengenai inovasi dalam pelayanan publik.
Dalam bab ini menjelaskan yang pertama inovasi, kemudian paradigma, klasifikasi, inovasi nasional, dan inovasi daerah. Oke, mungkin tidak berlama-lama lagi, saya akan melakukan pembahasan review buku dengan gaya review saya ada kurang lebih 15 poin. Yang pertama ini mengenai pendahuluan dari bab itu, kemudian definisi dari bab tersebut, lanjut dengan isi-isi poin yang ada di bab yang akan kita bahas nanti, kemudian ditutup dengan kesimpulan dari pembahasan bab pertama, bab kedua, dan seterusnya. Oke, langsung saja di bab kedua, yakni mengenai ruang lingkup manajemen pelayanan publik. Dari ruang lingkup manajemen pelayanan publik ini, dilihat dari pendahuluannya, dibuka dengan penjelasan mengenai pentingnya memahami ruang lingkup manajemen pelayanan publik. Nah, dari penulisnya pun menekankan bahwa manajemen yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Kemudian lanjut pada definisi manajemen pelayanan publik, karena pembahasan ini mengenai manajemen pelayanan publik di bab pertama. Nah, definisi ini atau di poin ini itu penulis memberikan definisi yang komprehensif mengenai manajemen pelayanan publik. Kemudian dalam pengertian itu juga ditekankan bahwa ini mencakup segala aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga layanan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Lanjut ke tujuan utama dari manajemen pelayanan publik. Nah, untuk tujuan utama manajemen pelayanan publik itu dijelaskan dengan jelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai transparansi. Dan dari sisi penulis juga menggarisbawahi mengapa pentingnya akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah ataupun instansi daerah. Kemudian lanjut ke bagian stakeholder dalam pelayanan publik. Nah, dari sisi penulis itu menjelaskan ada berbagai pihak yang terlibat dalam pelayanan manajemen publik. Nah, termasuk dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Nah, interaksi antar pemangku kepentingan itu sangat penting dalam menciptakan sinergi yang menguntungkan dalam pelayanan. Kemudian lanjut, ya ini lebih fokus pada kualitas dari manajemen pelayanan publik itu, yang dimana kualitas pelayanan menjadi tema yang sangat sentral ya dalam pembahasan bab ini, karena di dalam poin ini penulis juga membahas bagaimana berbagai indikator kualitas dapat diukur dan diterapkan dengan baik. Nah, penekanan pada kepuasan masyarakat menjadi kunci untuk menilai kualitas layanan yang diberikan, seperti itu. Kemudian lanjut mengenai inovasi dalam pelayanan. Tidak hanya kualitas saja yang menjadi sorotan, tentu inovasi pun juga menjadi sorotan, karena dalam apalagi kita sudah memasuki era digital, konteks ini yang pastinya sangat menyoroti dalam dunia manajemen pelayanan publik, karena di dalam buku juga penulis menyoroti teknologi itu dapat meningkatkan efisiensi, kemudian efektivitas pelayanan, sehingga ada berbagai contoh inovasi yang sukses di berbagai negara yang dipaparkan dalam buku tersebut untuk memberikan inspirasi, seperti itu.
Kemudian masuk dalam pengaruh digitalisasi. Nah, di bab ini atau poin yang saya ambil ini membahas mengenai yang pastinya walaupun digitalisasi ini sangat kita butuhkan di era sekarang, tidak luput dari kekurangan. Nah, kekurangan atau dampak dari digitalisasi ini terhadap manajemen pelayanan publik dari sisi buku atau dari sisi penulis itu menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya mempermudah akses, tapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas begitu. Kemudian lanjut mengenai peran kebijakan publik. Nah, kebijakan publik berperan penting dalam menentukan cakupan ruang manajemen pelayanan yang sedang kita bahas. Dari sisi buku, menjelaskan bagaimana kebijakan yang baik dapat mendukung inovasi dan meningkatkan kualitas layanan, begitu. Lanjut, ya ini tantangan dalam manajemen pelayanan publik. Nah, di dalam buku itu menjelaskan sebenarnya ada berbagai tantangan yang dihadapi dan juga diidentifikasi. Tapi dari sisi penulis mencatat bahwa resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan yang paling utama yang perlu diatasi untuk saat ini atau yang sesuai dalam penyampaian buku seperti itu. Selanjutnya ya ini mengenai poin yang saya angkat adalah pentingnya evaluasi berkelanjutan. Nah, evaluasi berkelanjutan ini tentunya juga menjadi salah satu fokus. Dari sisi penulis menekankan tanpa evaluasi perbaikan tidak akan pernah terjadi. Karena dari evaluasi tersebut kita bisa untuk memperbaiki untuk hal-hal yang kurang baik atau kurang tepat menjadi yang lebih sempurna lagi ya begitu. Dengan metode evaluasi yang efektif dibahas secara mendetail dalam buku ini seperti itu. Kemudian mengenai keterlibatan masyarakat. Nah, dalam keterlibatan masyarakat terutama pada proses manajemen pelayanan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena pelayanan yang kita berikan itu pun juga diperuntukkan untuk masyarakat. Sehingga di dalam buku ini pun menguraikan bagaimana umpan balik atau feedback dari masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki layanan yang lebih baik. Lanjut, mengenai bab ini juga membahas peran sumber daya manusia. Nah, aspek sumber daya manusia dalam manajemen pelayanan publik dibahas. Nah, dari sisi penulis menekankan pentingnya untuk pelatihan dan pengembangan pegawai untuk menciptakan layanan yang berkualitas seperti itu. Lanjut mengenai inisiatif kolaboratif. Nah, maksud dari inisiatif kolaboratif ini yang saya ambil dari bab ini itu dari inisiatif kolaboratif ini menyoroti mengenai pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta. Nah, dari inisiatif kolaboratif itu dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif, seperti itu. Lanjut di strategi peningkatan layanan. Nah, dalam poin ini ada berbagai strategi untuk meningkatkan layanan publik yang dijelaskan. Nah, dari sisi penulis, memberikan panduan praktis bagi pengelola layanan untuk menerapkan strategi-strategi tersebut. Nah, untuk di terakhir dalam bab ini, memberikan mungkin yang bisa ditarik kesimpulan dari bab 1 ini atau bab 2 ini di dalam buku, ya ini di akhir penjelasan mengenai bab ini itu ditutup dengan rangkuman tentang pentingnya ruang lingkup manajemen pelayanan publik. Nah,
Penulis juga mengajak pembaca untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan untuk mencapai pelayanan publik yang optimal.